Ratu Biutari, saya dari STIT Insida Jakarta. Hari ini saya mau mewawancara untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelum itu, di sini saya sudah bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SD Urbani Life School. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri Ibu dulu? Boleh. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Di sini saya di Urbani Life School sebagai wakil kepala sekolah. Latar belakang pendidikan saya yaitu saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada tahun 2019 sampai 2022. Pendidikan terakhir atau pengalaman kerjanya selama di bidang pendidikan bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya sudah mencoba belajar mengajar pada saat saya di semester 3 kuliah, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan lulus. Alhamdulillah di tahun pertama itu saya mengajar di bimbel. Di tahun kedua dan ketiga saya mencoba untuk mengajar di TK, yaitu alhamdulillah saya di tahun kedua di TK itu diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di SPS Taman Firdaus. Setelah saya lulus, karena saya jurusan PGSD, saya langsung mencari sekolah untuk mengajar sesuai dengan jurusan saya. Alhamdulillah saya diterima di Robani Life School ini. Seperti itu. Ini sudah menjadi tahun ketiga saya di Robani Life School. Alhamdulillah pada tahun ini saya diberi kepercayaan juga untuk menjadi wakil kepala sekolah SD Robani Life School yang berada di Bekasi Selatan. Seperti itu. Mulai kapan Ibu menjadi wakil kepala sekolah? Mulai tahun ini saja, baru tahun ini. Baru tahun ini. Bagaimana perjalanan karirnya hingga bisa menjadi wakil kepala sekolah? Perjalanan karir seperti yang saya sudah ceritakan tadi, di tahun ketiga ini saya tahun pertama di Robani Life School ini saya menjadi wali kelas 3. Di tahun kedua itu saya menjadi wali kelas 2 dan di tahun ketiga ini saya menjadi wali kelas 5 serta menjadi wakil kepala sekolah di SD Robani Life School. Motivasi apa nih Ibu untuk menjadi seorang guru pada awalnya? Apa motivasinya? Yang membuat saya motivasi yaitu datang dari keluarga saya, yaitu alhamdulillah kakek saya juga dulunya seorang guru, namun sekarang sudah tidak. Yang motivasi saya itu dari keluarga, terutama dari keluarga ibu saya, yang memang ada beberapa juga yang menjadi profesinya sebagai guru, dan itu menurut saya menarik gitu ya, karena di situ kita masuk ke dunia anak-anak, mempelajari, mendalami dunia anak-anak sehingga kita bisa mengetahui emosionalnya anak-anak yang mungkin tidak banyak orang lain yang ketahui, tapi kita sebagai seorang guru kita jadi mengetahui hal-hal tersebut. Seperti itu. Lalu menurut Ibu nih, apa makna menjadi pendidik sejati itu? Makna menjadi pendidik sejati makna menjadi pendidik sejati itu lahir makna pendidik sejati itu lahir dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi seorang guru itu sebetulnya itu menjadi hal yang memang kita mau kemauan kita dari hati, tanpa paksaan dari sisi manapun, dari orang lain. Itu memang harus dari diri kita sendiri dari lubuk hati kita. Kita mau jadi seorang guru nih, berarti kita harus salah satunya mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak, terutama karena anak itu lebih melihat apa yang dicontohkan oleh gurunya dibanding hanya perkataan-perkataan saja yang kita beri pijakan kepada anak tersebut gitu. Bagaimana penerapannya kode etik tersebut di dalam lingkungan sekolah ini? Terutama sekolah ini
khususnya Robani Life School yang pastinya mempunyai peraturan yang memang yang umum yang harus dijalankan semua siswa-siswi ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, terutama kayak gitu. Lalu di sini kita memanggilnya kalau setiap ada peraturan pasti ada yang namanya konsekuensi ya, bukan hukuman. Lalu kita menerapkan itu sesuai hal-hal yang dia lakukan, kayak gitu. Menerapkannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada guru atau ustazahnya yang melanggar kode etik profesionalisme itu bagaimana ya? Ya terutama ya untuk guru ketika ada yang melanggar itu tidak serta-merta langsung kita tegur di depan banyak guru tersebut gitu atau di rekan-rekan kerjanya. Yang pastinya kita mempunyai jalur yang dimana hal itu harus kita terapkan gitu. Jadi kita tidak boleh langsung menegur guru di depan umum. Saya sebagai wakil kepala sekolah yang dimana saya juga mengawasi rekan-rekan kerja saya ya, guru-guru yang terutama pastinya saya harus lebih mengawasi lagi. Lalu setelah itu saya beri laporan kepada kepala sekolah. Lalu dari kepala sekolah itu yang menegur langsung kepada rekan-rekan kerja saya yang memang ada kesalahan dalam menjalankan tugasnya seperti itu, agar menjaga nama baik masing-masing guru yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih pandangan Ibu terhadap pengenalan teknologi dalam proses belajar? Oke, alhamdulillah untuk pengenalan teknologi di sekolah ini kita alhamdulillah sudah memakai TV, proyektor ya. Memang di sekolah ini itu tidak diperbolehkan untuk membawa gadget ataupun HP, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika anak sedang membutuhkan pelajaran sedang membutuhkan teknologi, contohnya HP, tablet dan laptop, kita pasti menggunakan alat tersebut gitu untuk memudahkan guru dan siswanya pun dalam menuangkan sebuah pelajaran seperti itu. Kemudian ketika memakai gadget itu biasanya pada saat apa ya? Memakai gadget itu biasanya pada saat game seperti itu, untuk menonton video entah itu animasi atau video seperti pelajaran IPAS. Kan kita tidak langsung datang ke alamnya langsung ya, kita jadi bisa menonton lewat video tersebut gitu untuk memudahkan anak-anaknya pula ya untuk berimajinasinya mereka seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam penerapan teknologi di sekolah? Karena kan saat ini kan anak-anak itu lebih suka main gadget daripada main keluar gitu. Terus bermain gadget berjam-jam, mereka tuh lebih suka. Kemudian apa tantangannya? Oke, baik. Berbicara tentang teknologi itu sangat luas ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali platform yang memang itu kurang baik ya untuk anak usia dini, anak-anak yang sekolah dasar atau sekolah TK. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, itu ya. Dari kami sebagai sekolah itu sebetulnya sudah memberi pijakan ya. Di sekolah ini kan sudah ada yang namanya monthly report ya, dimana di situ kita selalu memberikan pijakan, masukan kepada orang tua pula, agar orang tua selalu mengawasi ya anak-anak untuk bermain gadget di rumah gitu. Untuk di sekolah alhamdulillah kita sudah menerapkan hal itu, namun kembali lagi ke orang tua, apakah orang tuanya juga ikut berkontribusi untuk memberikan pijakan yang baik ke anak gitu. Dikarenakan kan beda orang tua, beda peraturan juga di rumah kayak seperti itu. Kalau untuk penggunaan teknologi juga mungkin di sekolah kita memang masih keterbatasan ya untuk teknologi yang canggih-canggih itu, jadi kita masih menggunakan yang adanya aja di sekolah gitu, belum terlalu banyak yang bagus-bagusnya seperti itu. Jadi semoga aja ya orang tua Robani Life School ini bisa memberi pijakan yang baik juga kepada anak-anak ya, agar anak tidak terlalu banyak main HP, biar sekolahnya pun fokus ya, karena pendidikan itu bukan hanya datang dari sekolah,
karena pendidikan itu datang dari lingkungan, rumah, dan sekolah, 3 pilar itu. Bagaimana cara sekolah menangani siswa yang memiliki masalah disiplin saat belajar? Oke, cara menangani siswa yang disiplin atau belajar yaitu setiap pagi yang pastinya guru selalu memberi pijakan, setiap pagi memberi pijakan circle morning ya kepada anak-anak. Di situ tempatnya untuk membuat anak menjadi lebih disiplin lagi, memberi pijakan sebelum masuk sekolah dan setelah pulang sekolah agar anak itu teringat terus apa saja yang menjadi peraturan di sekolah ini yang tidak boleh dikerjakan dan yang boleh dikerjakan. Lalu untuk disiplin belajar yaitu ketika ada anak yang masih belum mengetahui dan masih kurangnya minat dalam belajar, yaitu guru juga menyediakan beberapa bagian guru menyediakan anak untuk bisa belajar tambahan di sekolah gitu setelah pulang sekolah. Contohnya misalkan pada pembelajaran yang matematika yang masih kurang dipahami, itu guru menyediakan ruang untuk pembelajaran tambahan. Lalu bagaimana komunikasi dan kerjasama antara dari pihak sekolah dengan orang tua? Kemudian bagaimana cara menjalaninya? Oke, baik. Yang pertama untuk orang tua sendiri, kita masing-masing sekolah di situ kelas masing-masing sudah mempunyai grup WhatsApp yang dimana di situ untuk tempat sebagai wadah komunikasi setiap hari antara sekolah, wali kelas dan orang tua siswa. Lalu sekolah kita juga sudah ada yang namanya komite ya. Komite itu berfungsi sebagai menyalurkan suara dari orang tua kepada sekolah. Jadi orang tua bisa langsung jika ada yang ingin disarankan bisa langsung lapor ke komite, lalu komite langsung bisa memberikan informasi ke sekolah seperti itu. Lalu untuk setiap per bulannya sekolah ini mungkin bisa dikatakan berbeda dengan sekolah lain, yang dimana kita ada yang namanya Mandiri Pot. Di situ tempat untuk untuk wali kelas dan orang tua saling berbicara setiap bulannya, yaitu untuk memberikan informasi tentang perkembangan anak yang ada di sekolah, lalu saran apa saja yang bisa diterapkan di rumah maupun di sekolah. Oke. Dan setiap money report itu setiap bulannya ya Bu diambil ya? Iya betul, money report setiap bulan yaitu di akhir bulan biasanya. Di sini tuh langsung offline atau online ya? Money report itu dikerjakan secara online gitu, kecuali pada saat pengambilan rapot di semester pertama dan kedua itu baru secara online, dan di situ juga siswa berkesempatan untuk presentasi langsung tentang pelajarannya yang disukai itu kepada orang tua masing-masing gitu. Jika terjadi konflik antara sekolah dan orang tua, kemudian dari pihak sekolah bagaimana cara ibu atau teman-teman karyawan lainnya menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Ya, jadi kita sudah punya alurnya tersendiri ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika ada masalah antara anak dan anak, kami sekolah sudah menekankan kepada anak tersebut, terutama anak kelas tinggi gitu yang memang sudah mengerti. Mereka selalu kita tekankan jika ada masalah di sekolah itu wajib selesai di sekolah juga, tidak boleh dibawa ke rumah gitu. Lalu orang tuanya juga kita sudah berikan informasi di awal pembelajaran jika ada masalah dari anaknya tersebut ke anak yang lain, itu orang tua tidak boleh langsung chat atau komunikasi langsung ke orang tua. Jadi orang tua harus memberitahu sekolah, lalu sekolah yang memberitahu masalahnya itu ke yang bersangkutan seperti itu. Jadi tidak ada komunikasi permasalahan antara orang tua dan orang tua seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.